Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Donald. Channel ini saya tujukan untuk Anda semua siswa-siswi pelajar dari tingkat SD sampai tingkat SMA yang tidak pernah mendapatkan pelajaran TIK di sekolah, maka bisa belajar pelajaran komputer di channel saya ini. Juga kepada masyarakat umum yang ingin belajar komputer dari dasar hingga nanti ke tingkat yang lebih mahir. Oke, kali ini saya masih melanjutkan materi Microsoft Word. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang format kolom atau tulisan berkolom, kemudian ada fitur insert drop cap ya untuk membuat huruf yang ukurannya lebih besar di awal setiap paragraf, biasanya untuk format majalah ya. Kemudian lagi nanti akan saya tambahkan materi tentang pembuatan nomor halaman. Oke, sekarang kita mulai saja. Langkah pertama, kita ketik dulu latihan yang akan kita jadikan untuk praktek format kolom. Oke, setelah tulisannya diketik, maka langkah selanjutnya adalah kita blok teks ya. Jadi kita yang kita bahas pertama adalah teks berkolom atau format kolom ya. Ini saya besarkan. Jadi caranya adalah di blok dulu teksnya, setelah itu pilih tab layout ya. Jadi caranya tab layout. Nah, setelah itu apa lagi langkah kita? Pilih kolom ya, pilih kolom. Nah, pilih kolom. Nah, ini di blok tadi. Setelah itu pilih layout, pilih kolom. Kemudian di sini sudah tersedia jumlah kolomnya, ada 2, ada 3. Kemudian ya ada yang bertanya mungkin left dan right apa bedanya ya. Tuh, seperti ini hasilnya, 2 kolom sejajar sama besar. 3 kolom. Kemudian left ya, sisi sebelah kiri lebih kecil dibandingkan sisi sebelah kanan. Right sebaliknya. Kemudian ada di sini pemformatan lanjutan atau more kolom ya. Nah, untuk menampilkan jendela kolom. Nah, di sini ada pilihan yang seperti tadi ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengaturan lebih lanjut. Misalnya di sini tidak ada 4 kolom, maka pada number of kolom bisa kita buat 4 kolom. Seperti ini hasilnya, 4 kolom ya, atau 5 kolom bisa ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan equal column width. Itu artinya apa? Artinya setiap kolom memiliki lebar yang sama ya, sama. Nah, karena kita basicnya tadi pilih yang right, maka yang sebelah kanannya lebih besar ya. Nah, maka untuk menghilangkan itu pilih aja equal column ya, seperti ini. Nah, ini sama besar ukurannya 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih 2 kolom seperti ini, 3 kolom seperti ini, kemudian 4 kolom tinggal diketik 4. Nah, gampang sekali itu ya caranya. Kemudian ada pengaturan lebih lanjut di more kolom, itu ada namanya kita pilih dulu ya, 2 kolom misalnya. Di sini ada spacing ya. Spacing itu artinya adalah jarak antar kolom. Di sini standarnya 1,27. Nah, ini bisa kita atur, misalnya kita ganti menjadi 1,5. Kemudian width-nya itu akan menyesuaikan sendiri. Width itu berarti lebar kolomnya ini. Kemudian ada pengaturan lebih lanjut, yaitu di sini ada checklist line between. Kalau kita okekan maka akan terbuat garis pemisah antar kolom. Kemudian ada lagi di sini apply to ya. Ini penerapan kolomnya untuk apa gitu ya. Selected tag itu artinya
kepada atau diterapkan ke teks yang di select atau yang di blok. Kemudian ada selected section, ini kepada seksi yang terpilih ya, berarti nanti bisa kita buat seksi paragraf ataupun seksi halaman ya, nanti pelajaran lebih lanjut. Kemudian ada lagi namanya whole dokumen, itu diterapkan atau dipakai untuk seluruh dokumen. Nah seperti itu ya. Nah kemudian ada lagi mungkin tambahannya, kita menjumpai mungkin ada seperti ini misalnya ya. Nah setelah kita blok teksnya, ternyata yang ada cuma sebelah saja ya, yang sebelah sini tidak ada kolomnya. Nah itu bagaimana caranya? Caranya bisa kita paksa tulisan yang kolom sebelah kiri ini loncat langsung ke sebelah kanan ya. Caranya adalah misalnya kita akan mengcut dari sini untuk pindah ke kolom berikutnya atau kolom sebelah kanan. Caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal kita pilih saja pada menu layout, pilih break, kemudian pilih kolom. Nah ini gampang kan? Begitu caranya. Jadi nanti jangan bingung kalau misalnya kolomnya hanya satu saja yang terbuat, sedangkan di formatnya 2 kolom, tinggal dipindahkan saja teksnya sebelah kanan. Atau misalnya kita ingin menentukan mana paragraf yang harus dipindahkan ke kolom sebelahnya, bisa juga menggunakan ini, break kolom ini. Nah begitu ya. Mungkin itu saja materi tentang format kolom, mudah-mudahan dipahami. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu insert drop cap ya. Bagi yang tidak tahu tulisannya ya, karena ini ya namanya adalah drop cap ya. Cap ini huruf besar ya, kapital. Nah caranya ini biasa untuk majalah ya. Misal huruf S ini di awal tulisan ini dia menjadi besar ya, sehingga memakan sampai 4 baris misalnya. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah di menu insert, pilih drop cap ya, kemudian sini sudah ada format yang tersedia, ada drop pad ya. Nah ini langsung 3 ya, 3 baris dipakainya, 1, 2, 3. Ada in margin ya. Sudah nampak bedanya kan kalau kita pilih yang drop pad, maka huruf S itu masuk ke dalam paragraf. Sedangkan kalau yang in margin, maka dia huruf S itu berada di dalam margin atau di batas pengitikan ini ya, atau di space, jarak antara pengisi kertas dengan teks. Nah kita pilih yang drop pad biasanya ya. Nah kemudian huruf S ini juga bisa kita lakukan pemformatan dengan di blok saja. Kita gantilah misalnya tulisannya dengan S yang model lain ya. Misalnya kita pakai yang model ini misalnya, itu ya. Nah bagaimana kalau misalnya tinggi S-nya itu, hurufnya itu yang kita jadikan drop cap itu lebih dari 3 baris ya? Gampang saja, yaitu dengan cara memilih drop cap option ya. Nah di sini ada pilihannya line to drop ya, maka kita buat sini 4, oke kan? Nah mungkin ada yang bertanya misalnya ya 4 ya. Nah kemudian selain pengaturan tinggi dari dropnya, kita juga bisa mengatur distance from text atau jarak dengan teksnya. Misalnya kita buat sini 1 cm, maka dia akan memberi space sejauh 1 cm ya ke teksnya. Tapi ini jarang digunakan, kita pakai saja jaraknya itu 0 ya. Oke. Nah itu tentang materi drop cap ya. Sangat gampang, mudah dipahami. Kemudian kita masuk materi yang ketiga adalah
insert pack number atau pemberian nomor halaman ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya akan mengkopikan teks ini menjadi banyak halaman ya. Ini saya jadikan saja satu kolom lagi ya. Jadikan satu kolom saja. Nah, coba kita jadikan satu kolom dulu. Kemudian ini juga dropcatnya akan saya hilangkan saja ya, atau nah ini saya hilangkan saja dulu. Ini saya jadikan beberapa buah halaman ya, dengan cara copy paste ya. Nah ini yang terjadi adalah format kolom itu kita pilih yang whole dokumen tadi ya, maka seluruh dokumen itu menjadi format kolom kecuali yang ini, bah ini ya. Nah, caranya adalah kita hilangkan saja dengan cara mau kolom, kemudian kita pilih di sini one ya, selected atau whole dokumen. Oke, nah ini sudah hilang. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara untuk menambahkan nomor halaman ya. Nah, nomor halaman ini bersamaan sebenarnya dengan kita pengaturan margin ya. Jadi kita ulang lagi pengaturan margin. Misalnya kita buat marginnya 44 33 ya. Nah, di bawah sini nanti akan kita beri nomor halaman. Caranya gampang sekali ya, itu dengan cara klik menu insert, pilih pack number, kemudian kita tentukan posisi dari nomornya ya. Nomor halamannya ada top, berarti di atas ya, berarti di bagian atas dari halaman atau kertas. Bottom of pack itu di bawah, pack margin itu di pinggirnya. Yang biasanya dipakai top atau bottom saja ya. Kita pilih yang bottom, yang sisi sebelah kanan. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini nomornya sudah jadi ya. 1 2 3 4. Nah, ini pack number ya, seperti ini. Kalau kita ganti posisinya gampang ya, kita blok lagi. Kemudian akan muncul sebuah menu baru atau tab baru, yaitu desain. Nah, di sini ada pack number. Pilih bottom of pack, kita gantilah misalnya posisinya di tengah. Nah, gampang ya. Oke, mudah bukan untuk membuat pack number? Jadi untuk hari ini materi kita cukup sekian saja dulu. Kita tadi sudah membahas tentang format kolom, pembuatan dropcap dan pembuatan pack number. Pada pertemuan selanjutnya akan kita sambung dengan materi yang membahas tentang header dan footer. Ini masih ada kaitan dengan pack number. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.